Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Balkis Manisang menjumpai Anda pada Jumat malam ini di program Perempuan Bicara. Dan kita akan bersama selama 1 jam, bukan hanya dengan saya saja, ada 4 perempuan luar biasa yang siap memberikan perspektif baru dan pencerahan juga kepada bangsa Indonesia mudah-mudahan. Saya perkenalkan di sebelah kanan saya ada Ibu Irma Chaniago, selaku politisi. Apa kabar Ibu Irma? Baik, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Husnul Mariah sebagai dosen politik. Apa kabar Bu Husnul Mariah? Alhamdulillah, Assalamualaikum untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemudian saya perkenalkan Mbak Devi Ramawati, pengamat sosial. Apa kabar Mbak Devi? Alhamdulillah Mbak, insya Allah. Sudah siap sepertinya ya memberikan perspektif Selalu, ya? insya Allah. Oke. Dan ada Mbak Asfinawati sebagai aktivis HAM yang ada di sebelah kiri saya. Apa kabar Mbak Asfi? Selamat malam Mbak Balkis, selamat malam semua. Baik, malam Mbak Asfi. Kita bertepatan sekali nih ya Ibu-Ibu dengan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2020. Ini mengingatkan juga peristiwa kelam ya 2021 ini 56 tahun silam genap ya sudah ya. Kita memperingati 30 September gerakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau kita biasa kenal G30 SPKI ya. Berlangsung peristiwa pembunuhan terhadap sejumlah jenderal. Jadi ini trauma peristiwa berdarah yang memang ternyata tidak termakan oleh waktu. Meski sudah mati, begitu ya, sudah menjadi sejarah, tapi banyak sekali yang percaya ideologinya masih tetap hidup. Yang jadi pertanyaan, apakah ancaman komunis masih nyata? Akhirnya mereka gagal. Jadi Jawa adalah kunci. Ayo, jawab. Coba bangunkan Bapak ya. Bilang ada tamu. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak lepas dari sejarah upaya paham komunis mengganti ideologi Pancasila. Peran Kostrad, peran sosok Soeharto, dan peran Jenderal Nasution, peran KKO jelas akan dihapuskan dan paten itu sekarang tidak ada. Saya ulangi, ini berarti sudah ada penyusupan di dalam tubuh TNI. Ya kalau kita ikuti tadi sedikit VT pengantar atau video pengantar tadi, sepertinya isu berhembusnya PKI ini seperti selalu berulang kembali, tapi narasinya yang beda. Nah saya mau tanya juga nih, kan kemarin juga gaduh juga soal pembongkaran patung diorama ya, ada patung Pak Soeharto, Pak Sarwoedi yang kemudian kita tahu bersama menjadi tokoh penumpas PKI. Kemudian ada indikasi juga Pak Gatot tadi ya, mantan Panglima TNI mengatakan jika ideologi komunis masih ada bahkan menyusup ke tubuh TNI. Apa masih relevan mengaitkan komunis di masa ini dan kenapa isu ini selalu berulang tahun selama September di peringatannya, lalu kemudian kesaktian Pancasila. Saya mau ke Bu Husnul Mariah tersebut. Bagaimana melihatnya? Begini Mbak, Balkis. Ya. Panggilannya Balkis gitu ya. Kalau kita lihat bahwa membahas tentang PKI setiap 30 September kemudian 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila dengan sejarah, sebetulnya ini kan selalu warning dari rakyat bahwa kita memang punya sejarah kelam. Baik yang tahun 48 maupun tahun 65. Jadi jangan sendirian di 65, ada setelah merdeka itu di 48. Nah, kalau ditanya kemudian apakah hari ini ada, ya kalau
Partai Komunis Indonesia, ya memang tidak ada kalau kayak gitu. Tapi kan di dalam konteks seperti wujud organisasi tanpa bentuk kayak gitu ya. Kemudian komunitas kecil, kemudian solidaritas ya di dalam konteks itu wujud di dalam gerakan-gerakan intelektual. Terus kemudian juga kalau di partai politik justru ya beberapa aktor politisi menyatakan secara terbuka bahwa apa namanya mereka berada di DPR di Senayan kayak gitu ya. Mungkin juga pendukung di istana dan sebagainya, seperti itu kan terasa. Nah, jadi oleh karena itu di birokrasi juga ada, kemudian ada isu-isu, misalnya isu tentang bagaimana kurikulum agama dihilangkan saja, itu pasti orang akan kembali lagi. Kenapa? Kayak gitu ya. Jadi kemudian juga terakhir yang heboh juga tokoh-tokoh dalam sejarah Indonesia, kemudian tokoh-tokoh Islam kemudian dihilangkan diganti dengan tokoh-tokoh PKI. Jadi secara bentuk real seperti partai politik tidak, tapi kalau di dalam konteks intelektual, di dalam konteks komunitas-komunitas itu terasa. Baik di birokrasi, kemudian di partai politik gitu ya. Kemudian di komunitas-komunitas yang ada itu memang masih terasa. Apalagi sebetulnya kan kalau yang 65 kan itu baru ya kayak gitu ya. Artinya orang masih banyak yang ingat kayak gitu. Ya. Ini setiap tahun sebetulnya. Jadi melihatnya adalah ini warning. Ini adalah bagaimana kita punya sejarah seperti ini. Nah, harusnya dalam konteks ini negara membuka dialog-dialog yang positif di dalam konteks menyelesaikan berbagai persoalan yang belum terselesaikan. Jadi pada dasarnya sebetulnya masih real di dalam konteks kepolitikan di Indonesia. Oke, saya mau ke Ibu Irma. Bu Irma, kekhawatiran tadi mantan Panglima ya Pak Gatot Nurmantio misalnya mengatakan ini contoh dibongkarnya patung diorama para penumpas G30 SPKI dulu juga salah satu tanda-tanda, dan ini mengkhawatirkan tidak menurut Bu Irma? Iya, kalau menurut saya sih Pak Gatot lebay ya, nggak seperti itulah ya. Kalau dikatakan kita khawatir, betul. Tapi pertama saya ingin meluruskan dulu bahwa PKI di Indonesia itu bukan ateis, tidak, karena dia PKI di Indonesia itu bukan ideologi, tapi partai politik. Maka semua orang-orang PKI di Indonesia itu beragama semua. Ya, maka semua orang-orang PKI di Indonesia itu yang menjadi PKI itu semuanya beragama. Mereka beragama. Banyak yang Muslim loh, yang banyak yang Muslim, banyak juga yang non Muslim, semua agama ada di situ. Jadi dia bukan ideologi, tapi partai politik. Itu yang harus diluruskan dulu positioningnya. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan lagi bahwa di dunia hari ini gitu ya, nggak ada orang yang mau jadi komunis. Cina saja hari ini memang ya sistem ketatanegaraan Cina itu masih komunis karena mereka tidak mungkin bisa menjadi yang lain gitu ya, karena dengan besarnya penduduknya itu harus ada otoritas yang kuat supaya tidak pecah. Ya, maka kemudian dipertahankanlah sistem itu. Tapi kita lihat bagaimana sistem ekonomi Cina hari ini, kapitalis. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, hari ini yang komunis murni saya nyatakan di sini bahwa yang komunis murni sekarang di negara di dunia ini hanya Korea Utara. Tapi bisa kita lihat bagaimana kehidupan di Korea Utara ketika mereka menjadi komunis. Sangat miskin, sangat tertekan, dan diisolasi oleh dunia. Nah, mana ada orang yang sekarang negara yang mau jadi komunis lagi. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang keempat saya sampaikan seperti ini. Kalau ada komunitas seperti yang Mbak Bu Husnul tadi bilang, 1-2 orang atau 3 orang. Bahkan di DPR tadi. Ya, saya nggak bilang di DPR ya, saya nggak mau bicara itu. Ada orang per orang misalnya yang mungkin gitu ya, karena dendamnya misalnya orang tuanya dibunuh gitu ya tanpa tanpa pengadilan dan lain sebagainya, kemudian mereka mendendam sampai hari ini misalnya, saya kira itu hal yang manusiawi. Tetapi hari ini kalau kita selalu bicara isu komunis itu selalu diungkap setiap tahun, isu ya, yang namanya isu pasti ada yang buat, gitu. Namanya isu, ada yang buat pasti. Nah, untuk apa dia buat?
Kemudian untuk apa setiap tahun dia gaungkan terus hal-hal seperti ini? Yang pertama, ada pesan positif di sini bahwa kita tidak boleh melupakan sejarah. Tapi yang kedua yang harus kita pahami juga bahwa di Indonesia ini insya Allah PKI nggak akan tumbuh. Oke. Satu, Indonesia 90% beragama Islam. Dan yang kedua, di Indonesia tuh rata-rata mohon maaf semuanya beragama. Dan yang ketiga, orang Indonesia sudah tahu ya, mau jadi komunis itu pasti akan jadi seperti Korea Utara. Jadi nggak akan ada lagi lah yang berkeinginan untuk menjadi komunis menurut saya. Jadi sebagai pelajaran, sebagai pengingat, sebagai kewaspadaan, saya kira nggak ada masalah. Oke, saya mendengar dari Mbak Asfi. Mbak Asfi sendiri melihat isu komunis yang kemudian ada di selalu berulang di September, itu seperti apa sedikit dulu? Ya, ini menarik ya, karena memang LBH sendiri, YLBH itu pernah di stigma liberal, pernah di stigma komunis, pernah di stigma Taliban. Orangnya masih sama, nggak ganti-ganti, tapi bisa jadi komunis dan Taliban dan liberal. Itu masuk akal nggak? Nggak masuk akal, yang nuduh nggak belajar, tapi kok dimakan gitu sama publik. Artinya yang saya mau mengatakan, ini memang jadi komoditas politik yang tidak habis-habis, begitu ya. Dan sebetulnya ini memang ada beban sejarah sebetulnya, tapi saya nggak berhak ngomong lebih lanjut, tapi saya mau mengatakan sejarawan di seluruh dunia itu kemudian banyak sekali disertasi yang mengatakan ada 5 versi sebetulnya tentang peristiwa 65. Satu itu PKI, kedua itu konflik internal Angkatan Darat, itu Soekarno, dalangnya gitu ya, itu Soeharto, dan itu CIA. Dan CIA juga sudah mengungkap dokumen, kita jangan lupa waktu ada perang dingin, ya. Ini soal ekonomi politik pada akhirnya, dan Soekarno menasionalisasi banyak tambang di Indonesia, nah itu saja tentu saja mengkhawatirkan pemilik modal. Jadi ada nuansa seperti itu, dan ketika kita meneliti satu-satu, maka cerita yang berikutnya itu bisa sangat berbeda. Bukan saya mau mengatakan PKI tidak ada, karena waktu itu PKI adalah partai yang resmi kan, diperbolehkan gitu. Nah tapi siapa yang sebetulnya betul-betul menjadi dalang pada tahun 65 itu para sejarawan masih berdebat, dan tidak ada yang berani mengatakan, saya baru ngecek nih kepada teman saya. Jadi sebetulnya siapa sih dalangnya? Dia nggak berani bilang. Temannya cek ke siapa ini tadi? Nggak, teman saya akademisi ya, doktor yang meneliti soal 65, yang sering mengungkapkan tentang pelanggaran HAM 65, itu pun dia nggak berani bilang. Yang mana dari 5, dia cuma bilang ada 5 versi itu. Jadi mungkin kita butuh beberapa tahun lagi, dan saya pikir waktunya akan semakin dekat ya, karena dokumen-dokumen CIA sudah tersiar, kemudian banyak disertasi-disertasi, dan mungkin juga dalangnya nggak tunggal juga gitu, ada banyak faktor. Pertanyaannya adalah, saya juga ingin tanya ke Mbak Devi, kalau memang Partai Komunis Indonesia sudah tidak ada lagi di Indonesia, apakah sekarang isunya berubah ke bagaimana isu ideologi itu dimainkan atau berputar sesaat lagi ya Mbak Devi ya, tetap di Perempuan Bicara?